Kenapa ini? Karena ini diperlukan karena kita ingin lihat penilaian dalam capaian kinerja itulah. Nah, eh, analisis capaian kerja D1 ini dinilai nilai tertinggi mencakup keserbacakupan, kelengkapan, keluasan dan kedalaman, ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja, serta konsistensi dengan setiap kriteria. Ini yang diukur. Nilai tertingginya adalah untuk analisis yang dilakukan. Pertama, analisis itu didukung oleh data informasi yang relevan. Jadi tentu merujuk kepada penjelasan kriteria-kriteria yang tadi saya sebutkan. Dan analisisnya berkualitas. Berkualitas itu artinya dia didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. Analisis itu juga harus konsisten. Jadi apa yang dikemukakan di kriteria 3, 4, 5 sampai 9 itu dikemukakan lagi di sini secara konsisten. Maksudnya bukan dikemukakan datanya secara mentah, tetapi analisisnya ini digunakan secara konsisten. Tidak di sana mengatakan defisit, di sini mengatakan untung. Di sana mengatakan kurang, di sini mengatakan lebih dan seterusnya. Analisis dilakukan secara komprehensif, menyeluruh. Jadi semua aspek dilihat tepat dan tajam sehingga dapat mengidentifikasi akar masalah di UPPS. Analisis itu hasilnya diketahui oleh para pemangku kepentingan sehingga yang merujuk, yang memperbaiki bukan hanya orang yang menganalisis itu saja. Jadi tidak analisis diketahui sendiri disimpan lalu disampaikan ke asesor, tetapi tidak. Tapi ini memperhatikan semua aspek dan memperhatikan semua pemangku kepentingan. Nah ini tagihan. Ini tagihan yang diminta oleh instrumen penilaian borang. Harus lengkap, luas, dan dalam analisis itu. Karena itu dia harus memperhatikan semua aspek tadi. Baik. Nah, jadi capaian kinerja semua kriteria inilah yang perlu diperhatikan. Sekarang kita lihat capaian eh, capaian mahasiswa. Kita tentu punya data ini semua. Eh, Data jumlah mahasiswa, apakah ada kenaikan, penurunan, dan apa yang menyebabkan dia meningkat jumlahnya, apa yang menyebabkan dia menurun jumlahnya, begitu seterusnya. IPK lulusan apakah rata-rata tinggi atau rendah, atau apakah ada peningkatan atau penurunan dari TS ke TS, dari TS min 3, min 2, min 1, dan TS. Kemudian masa studi, apakah banyak yang lulus tepat waktu atau lambat lulus. Tracer study, apakah dilakukan secara konsisten, apakah diperoleh feedback yang positif. Kemudian publikasi mahasiswa, apakah ada publikasi mahasiswa nasional, internasional, dan seterusnya. Nah, yang penting adalah data ini kalau lihat capaian, ini kan capaian ini datanya ada di LKPS dan ada di LED tiap kriteria. Yang perlu kita ulang di sini adalah bagaimana kita menganalisis dari capaian-capaian tersebut. Kemudian SDM, kita tahu dosen, di sini saya tidak sebutkan tenaga kependidikan, walaupun mungkin perlu juga nanti. Eh, Dosen tetap. Nah ini
baik mahasiswa maupun dosen ya Bapak Ibu sekalian, ini sekalian sambil ini saja saya sampaikan, ini catatan karena banyak sekali di antara prodi-prodi kita yang terkena IPEPA. Terkena IPEPA itu kan karena analisis terhadap data, sorry bukan analisis, ketersediaan data yang tidak tepat, tidak memenuhi syarat pada PDDikti, sehingga data di PDDiktinya tidak mencerminkan keunggulan atau tidak mencerminkan konsistensi pengelolaan yang baik, sehingga banyaklah prodi kita yang terkena IPEPA. Dari mahasiswa tadi misalnya jumlah peminatnya menurun, jumlah penilaian menurun, bahkan jumlah lulusannya menurun. Gitu juga dengan jumlah dosen kita apa namanya, dosen tetapnya tidak memenuhi syarat karena tidak semuanya terdata dengan baik di PDDikti dan seterusnya. Nah, itu faktor lain. Tapi bagaimana kita melakukan analisis terhadap SDM ini? Apa yang membuat jumlah dosen kita misalnya kurang atau melebihi? Apa yang membuat jumlah dosen kita ternyata belum banyak eh, jumlah doktornya? Apa yang membuat belum punya lektor kepala atau guru besar? Kemudian jumlah HKI, paten, dan seterusnya. Lalu sarana, dana dan sarana ini saya kira juga penting karena ini sering terjadi hampir setiap hampir setiap melihat borang dan melakukan assessment itu selalu ada kesulitan dalam menjelaskan posisi dana, apalagi ketika harus memilah dana operasional dan dana pengembangan. Itu banyak yang kesulitan. Dan ini menjadi kendala ketika pengelolaan dana ini belum dijelaskan secara baik di kriteria yang tadi menjelaskan dana, maka analisisnya juga sulit untuk mengatakan, untuk menjelaskan apakah sebetulnya dana yang kita kelola ini memadai atau tidak untuk operasional. Kalau memadai kan berarti kita harus jelaskan didukung oleh data yang memadai. Tapi kalau tidak memadai, kita harus punya penjelasan mengapa tidak memadai, kendalanya ada di mana. Dan kalau memadai, apakah cukup memadai untuk operasional saja atau juga memadai untuk pengembangan? Eh, Pengembangannya pada aspek apa dan seterusnya. Nah, ini sering menjadi penghambat ketika melakukan assessment. Seringkali ketika assessment kecukupan itu kita melihat dana ya sudah apa adanya ditulis karena sudah ada di LKPS. Tapi begitu diverifikasi ketika assessment lapangan, di sini mulai kesulitan bagaimana menjelaskan tentang kecukupan dana ini. Nah, ini yang mungkin kita akan lebih banyak fokus diskusi nanti di sini. Analisis terhadap aspek pendidikan. Apakah kurikulum yang kita rumuskan itu lengkap atau tidak sesuai dengan struktur KKNI? Ada capaian pembelajarannya, Oh, itu sesuai di email itu. Nanti dari email. ada capaian pembelajaran lulusan, ada struktur kurikulumnya, ada pemetaan bahan kajiannya, dan ada rencana pembelajaran semester. Banyak kita temukan program studi hanya mencantumkan struktur kurikulum saja. Kemudian tidak melengkapi dengan CPL dan pemetaan. Lalu capaian pembelajaran lulusan.
apakah capaian pembelajaran itu punya komponen sikap, punya komponen pengetahuan, punya komponen keterampilan umum, dan komponen keterampilan khusus. Apakah kita punya data ini secara lengkap atau tidak? Dan keterampilan umum setelah keterampilan khusus itu dijelaskan referensi. Dijelaskan referensinya. Sekarang ini saya kira hampir semua program studi itu kan punya asosiasi, dan asosiasi itu sudah membahas secara jelas keterampilan umum yang menjadi referensi dan keterampilan khusus yang menjadi referensi. Referensinya apa untuk prodi ini, keterampilan khusus apa untuk prodi ini, bahkan dimungkinkan kalau prodi di samping mengikuti asosiasi prodi juga memiliki tambahan keterampilan khusus yang membuat distingsi. Nah, inilah yang akan menjadi pembeda antara satu prodi dengan prodi yang lain. Jadi ketika di awal misalnya di visi, misi, analisis situasi, semua kita bisa bicara apapun, bahwa distingsi prodi kita adalah, misalnya kemarin saya baru membaca sebuah borang bicara bahwa distingsi prodi kita adalah entrepreneurial education, adalah prodi yang menyiapkan wirausaha pendidikan. Bicaralah visinya begini, kemudian misinya begini, kemudian tujuannya ini, strategi pencapaian, begitu semua dirumuskan. Jadi begitu kita lihat ternyata di CPL-nya tidak ada yang menjelaskan bahwa dia akan menyiapkan mahasiswanya menjadi wirausaha pendidikan, tidak ada di CPL-nya. Berarti kan itu kan hanya ya bahasa kita itu yang ngecap aja, hanya bicara angan-angan saja. Karena apa yang diinginkan di visi itu tidak tercermin dari capaian pembelajarannya. Itu tidak akan, jadi tidak akan terkejar, itu tidak akan terpenuhi, tidak akan sampai itu visi misi dan tujuannya karena tidak ada di capaian pembelajaran lulusan. Nah, karena itu ini penting saya kira untuk kita perhatikan bahwa capaian pembelajaran lulusan itu bukan sekedar formalitas rumusan yang tidak ada maknanya. Jadi kita harus mulai dari bagaimana lulusan yang akan kita buat, yang akan kita hasilkan, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan apa yang harus mereka miliki ketika mereka lulus, itu intinya. Nah, dan apa distingsi prodi kita, apa pembeda prodi kita dibandingkan dengan prodi yang lain, prodi sejenis yang lain, prodi yang sama di tempat lain. Nah, di sini harus kelihatan. Jadi kita tidak bisa hanya memindahkan saja, banyak kan hanya memindahkan saja, yang penting ada isinya, capaian pembelajarannya. Nah, di sini akan kelihatan Bapak Ibu sekalian, mana prodi yang betul-betul menyiapkan kurikulum untuk mencapai visi dan misi, mana prodi yang hanya melihat yang penting ada dokumen. Akan kelihatan. Jadi sebelum bicara struktur, maka harus lihat capaian pembelajaran yang harus dimiliki. Ini di sini juga akan kelihatan bahwa kita tadi yang saya katakan di awal melakukan analisis positioning kita secara lokal, secara nasional, dan secara global. Karena dari rumusan CPL ini akan kelihatan kita ini ingin menyiapkan mahasiswa kita untuk berkompetisi di provinsi saja, atau bahkan mungkin di kabupaten saja,
atau berkompetisi di level nasional, atau berkompetisi di level global. Nah, ini akan kelihatan dari rumusan capaian pembelajaran lulusan ini. Kita ingin menghasilkan apa, pada jenjang apa, dan sejauh mana keterampilan itu dikuasai. Nah, inilah yang akan diperhatikan ketika melihat kurikulum. Baru dari capaian pembelajaran lulusan ini dikembangkan menjadi struktur kurikulum. Nah, masalahnya kan kita hanya selama ini memahami kurikulum itu ya struktur mata kuliah. Jadi kalau sudah ada struktur mata kuliah, itulah kurikulum. Padahal struktur mata kuliah itu hadir menerjemahkan apa yang ingin dicapai. Ini yang kita sebut sebagai Outcomes Based Education atau OBE. OBE itu adalah sebuah desain kurikulum yang memperhatikan betul, menyiapkan betul outcomes yang ingin dicapai. Karena itu ini saya agak terlewat belum menyampaikan. Karena itu penting kita sebelum merumuskan capaian pembelajaran lulusan ini, kita punya profil lulusan. Sebenarnya lulusan kita akan menjadi apa sih secara profil gitu? Profesinya apa sih kira-kira nanti? Walaupun profesi itu tidak harus dipahami secara kaku ya, tentu akan baik kalau profesi itu adalah profesi yang mapan, tapi kan tidak semua prodi punya profesi yang mapan. Tapi paling tidak ada gambaran seperti apa lulusan yang ingin dihasilkan. Nah, kadang-kadang teknik penulisan itu kan berarti secara keseluruhan, mulai literasinya, kemudian pedoman penulisannya. Lanjut, Bang. Monggo dilanjut. Ketika memahami profil ya, tadi saya sampai ke profil lulusan itu, kita harus lihat apa yang ingin dicapai. Nah, banyak prodi yang gamang dari sebelum ke capaian pembelajaran lulusan, gamang profilnya. Banyak prodi yang karena gamang itu yang seolah-olah bisa kemana-mana gitu, bisa menjadi apa saja. Nah, itu kan akan kelihatan bahwa prodinya ini tidak fokus, disiplin ilmunya tidak jelas. Padahal profil itu mencerminkan kekhususan keahlian prodi. Nah, dari profil itu, untuk bisa sampai pada profil itu, lalu kemampuan apa yang harus dimiliki? Nah, kemampuan yang harus dimiliki inilah yang disebut dengan capaian pembelajaran. Karena kita bicara outcomes. Profil itu kan outcomes dari sebuah proses pendidikan. Profil itu adalah capaian akhir yang diharapkan dari sebuah proses pendidikan. Capaian akhir itu bisa diperoleh kalau mahasiswa menguasai kompetensi-kompetensi yang tertentu. Kompetensi ini yang kita rumuskan dalam capaian pembelajaran itu. Jadi penting sekali kita untuk hati-hati melihat apakah capaian pembelajaran yang diinginkan dikuasai oleh mahasiswa kita. Apakah benar capaian pembelajaran yang dirumuskan itu adalah sebuah kompetensi yang memang harus dikuasai oleh mahasiswa kita. Jadi jangan berpikir untuk merumuskan capaian pembelajaran atau menulis capaian pembelajaran asal ada saja. Karena inilah mencerminkan pemahaman kita, pengetahuan kita tentang kurikulum itu. Nah, baiklah. Nah, setelah capaian pembelajaran ini dipenuhi, dimiliki atau dirumuskan, baru kita bicara soal pemetaan bahan kajian, lalu kita bicara soal struktur mata kuliah. Nah, struktur mata kuliah juga
harus diperhatikan alurnya, diperhatikan rasionalnya, diperhatikan logikanya, diperhatikan bebannya. Saya masih sering mendengar argumen keberadaan mata kuliah itu bukan semata-mata karena capaian pembelajaran lulusan. Jadi banyak sekali prodi yang menyusun struktur mata kuliah tidak lagi melihat capaian pembelajaran lulusan. Padahal mestinya sebuah mata kuliah itu hadir, ada, itu untuk menjawab tuntutan capaian pembelajaran lulusan yang ingin dikuasai. Kalau kita ingin mahasiswa kita dalam capaian pembelajaran lulusannya itu adalah mampu menganalisis data statistik misalnya dengan rumus-rumus statistik, itu capaian pembelajaran lulusannya, maka mata kuliah apa yang harus bisa yang akan bisa mengantarkan mahasiswa pada kemampuan itu. Jadi struktur mata kuliah itu hadir untuk menjawab apakah capaian pembelajaran lulusan itu bisa dicapai atau tidak. Nah, dari situ kita akan lihat sinkronisasinya. Apakah ada hubungannya antara mata kuliah ini dengan CPL yang akan dicapai, yang akan diperoleh. Nah, itu soal CPL dan kelengkapan kurikulum yang ini harus dianalisis. Nah, ini harus ada analisisnya. Apakah kurikulum kita sudah lengkap atau belum? Kemudian, apakah kurikulum kita itu punya benchmarking atau tidak? Punya pembanding yang lebih tinggi atau tidak? Punya referensi yang jelas atau tidak? Di sini perlu dijelaskan. Kenapa capaian pembelajaran lulusannya ini benchmarkingnya tingkat nasional, mengapa tingkat internasional. Jadi akan kelihatan tuh Bapak sekalian gapnya ketika misalnya ya visi program studi menjadi program studi yang unggul di Asia Tenggara misalnya, tapi kita lihat capaian pembelajaran lulusannya, kurikulumnya tidak mencerminkan keinginan untuk unggul di Asia Tenggara itu. Tidak mencerminkan itu akan kelihatan. Nah, lalu di samping itu pada aspek pendidikan kita lihat kelengkapan RPS-nya, komponen RPS-nya, kemudian integrasi penelitian dan pengabdian, dan proses pembelajarannya, metode pembelajaran apa yang digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam belajar. Kemudian analisis terhadap aspek penelitian, penelitian yang melibatkan mahasiswa, penelitian dosen tetap berupa sumber dananya dari mana, kemudian publikasinya, nasional dan internasional, kemudian citasinya, berapa banyak karya yang disitasi, dan seterusnya. Analisis pengabdian juga begitu. Ini ada literasi, nggak nyukupin kurang ini nih. Ya. Nah, casan ini. Nah, Bapak sekalian, ini tadi ya penelitian, dianalisis datanya, kemudian pengabdian juga dianalisis datanya, kelengkapan dan kekurangannya. Nah, kemudian baru sampai kepada penilaian tadi. Apakah kita ukur, apakah penjelasan kita itu sudah mencerminkan analisis capaian kinerja atau belum. Saya kira itu pengantar, sharing saja. Silahkan Bapak sekalian kalau ingin berdiskusi, sharing pengalaman, bagaimana kita menyusun tadi kriteria pendidikan dan bagaimana menjelaskan aspek B1 pada borang LED kita. Terima kasih Pak Lukman. Ya, terima kasih Pak Judi.
atas paparannya. Bapak dan Ibu, Pak Judi tadi sudah memaparkan secara luas terhadap kinerja atas proses pendidikan yang dijalankan oleh satu UVPS, ya, atau kalau dalam AIPT ya oleh perguruan tinggi, untuk kemudian diimplementasikan dalam pembuatan penyusunan laporan evaluasi diri, ya. Tadi juga dijelaskan bahwa alurnya di depan pintu. Mohon maaf, Bapak-bapak, mikrofonnya dan Ibu. Ya, dilanjut ya. Ya, jadi tadi dijelaskan bagaimana dari perencanaan strategis, lalu pelaksanaan, lalu dari pelaksanaan itu apakah sudah mencapai sesuai sasaran yang direncanakan atau belum, lalu dihubungkan dengan CPL yang ditentukan, yang telah ditetapkan, apakah sudah ketemu atau tidak, itu ya, dalam berbagai data. Nanti saya kira akan berkembang diskusi ini ke pola-pola pengukuran, ya, pengukuran CPL, meskipun tadi disinggung sedikit oleh Pak Judi. Nanti dalam diskusi saya kira bisa diarahkan atau bisa membahas atau mengkaji tentang evaluasi atau dengan selama ini selalu dengan sering, ya, bukan selalu, sering dengan tracer study, yang seharusnya kan kalau tracer study terhadap yang sudah lulus dan sudah kita pahami sudah bekerja, tetapi bisa jadi sebetulnya kan ada step sebelum itu juga, ya, ketika sebelum mereka lulus itu lalu bisa juga dievaluasi secara internal, apakah sudah sesuai belum menurut kita sendiri sebagai pengelola pendidikan, sudah sesuai belum dengan CPL yang telah ditentukan atau belum. Bapak Ibu, kita lihat di chat, silahkan mau yang menulis di chat, ya. Kalau tentang PPT, insya Allah nanti kan akan dibagikan, ya, melalui panitia. Kemudian yang lain juga nih yang berpertanyaan, menyusun CPL itu terlebih dahulu sebelum menyusun RPS, ya, Pak Judi, di room chat. Lalu ada pertanyaan juga ini, prodi diamanahkan prodi, perbankan syariah baru berjalan dan seterusnya. Baru ada 2 nih yang bertanya, atau mungkin biar ada kesempatan yang mau menyampaikan langsung begitu, selain yang tadi menulis. Bagaimana? Siapa ini yang mau raise hand-nya?